Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 di tanggal 7 Desember 2022 hari Rabu guys. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman semua selalu patuhi ya protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, baik yang beraktivitas maupun yang lagi liburan hari ini. Dan juga selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas jika kalian di perjalanan. Oke, kita langsung saja menuju ke global crypto market cap di mana hari ini masih hijau, lumayan lah guys ya. Sekitar 0,31% aja, disusul oleh Bitcoin, tapi masih merah ya Bitcoin untuk pergantian candle hari ini ya di waktu 24 jam sekitar 0,67% guys. Tapi kalau kita lihat dari close candle di hari kemarin ini hijau, ini lumayan bagus ya. Nanti kita akan coba lihat untuk chartnya. Kemudian untuk Ethereum juga masih turun ya di 0,63% dan BNB pun juga masih turun di 0,76%. Disusul oleh beberapa altcoin lain ya, hampir sama semuanya guys. Rata-rata masih merah ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin tentunya guys. Oke, kita langsung untuk menuju chart dari harga Bitcoin ya, seperti yang terlihat di sini untuk close candle kemarin hijau dan ini pertanda yang bagus. Artinya untuk tekanan beli ini masih kuat guys. Dan kalau ini jika masih konsolidasi artinya masih side B, kemungkinan besar nanti akan turun dulu guys. Kemudian besok setelah pergantian candle maka akan naik lagi. Jadi kalau pola konsolidasi terbentuk maka akan seperti itu guys. Harganya itu akan bolak-balik aja gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada sentimen ataupun penggerak dari harga ini yang signifikan, baru akan terlihat harga dari Bitcoin ini akan dibawa kemana guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, kalau ini valid, ini akan membentuk suatu pola yang diberi nama pola rally base rally guys. Jadi ini adalah pola rally-nya, ini adalah base-nya dan akan rally lagi. Itu kalau sesuai dengan polanya ya. Dan tentu saja target berikutnya kalau sesuai dengan pola maka harus menembus di area ungu ini guys ya. Kita tunggu aja nanti pergerakan harga dari Bitcoin ini seperti apa guys. Dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama ya, datang dari id.baincrypto.com guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini bahwa Binance ini dikabarkan sedang dalam negosiasi untuk akuisisi toko kripto guys. Nah, ini beritanya cukup lumayan rame juga ya, yang mengakibatkan harga dari toko kripto coin atau TKO ini kemarin ngepamnya cukup tinggi banget. Kalau kita lihat langsung ya, kalau kalian lihat di sini, kemarin dengan adanya isu akan diakuisisinya toko kripto oleh Binance, maka membuat orang saking FOMO-nya ya, naiknya sampai 104% guys. Ini gila ya. Tapi sekarang udah turun lagi dan karena itu masih isu, maka orang banyak berspekulasi ya dan mengambil keuntungan waktu kemarin naiknya tinggi banget. Ini juga masih menjadi tanda tanya apakah kemarin itu adalah spekulasi dari para whale atau pergerakan serentak dari para retail guys. Ini masih menjadi pertanyaan. Kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa guys ya. Dan kita baca aja informasinya. Binance sebagai crypto exchange terbesar di dunia dikabarkan sedang dalam negosiasi untuk mengakuisisi toko kripto guys. Adapun Binance diketahui telah berinvestasi di crypto exchange asal Indonesia itu pada Mei 2020. Dalam laporan yang terbit pada hari Selasa, sumber dari Techin Asia menjelaskan bahwa CEO dari toko kripto yaitu Pang Sui Kai ini akan mundur dari posisinya guys setelah kesepakatan tersebut selesai. Selain itu, setelah akuisisi ini berhasil, maka toko kripto kemungkinan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sejumlah karyawannya. Terkait kabar ini, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Toko Kripto, Rike Handayani, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Techin Asia bahwa mereka tidak dapat mengomentari rumor dan spekulasi yang beredar. Fokus toko kripto adalah membangun bisnis yang berkelanjutan serta aktif melanjutkan pengembangan industri aset kripto yang telah tumbuh secara signifikan. Jelas dari Rika Handayani. Sebelumnya, seorang sumber anonim yang dekat dengan toko kripto sempat mengatakan kepada Bain Crypto Indonesia bahwa toko kripto dan Indodax menguasai 90% market kripto exchange di Indonesia. Berdasarkan data CoinGecko pada hari Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat, volume perdagangan toko kripto dalam 24 jam terakhir mencapai sekitar 8 juta dolar guys. Dan sementara itu, Indodax memiliki volume perdagangan di 6,8 juta dolar dalam 24 jam terakhir. Sebagai pengingat, Binance dan konsorsium yang dipimpin oleh MDI Ventures
yang merupakan lengan dari venture capital milik Telkom yang merupakan badan usaha milik negara Indonesia pada Desember 2021 mengumumkan joint venture untuk menciptakan crypto exchange di Indonesia. Namun, sampai saat ini belum ada pembaruan terkait kemitraan tersebut. Pada 21 September lalu, toko kripto resmi mengumumkan ya bahwa mereka melakukan PHK kepada sekitar 20% dari total 227 karyawannya dengan pertimbangan perubahan fokus bisnis. Kabar ini setidaknya telah didengar BN Kripto Indonesia sejak 13 September lalu guys, dari seorang sumber yang mengaku dekat dengan isu tersebut. Pihak toko kripto waktu itu mengatakan bahwa keputusan perubahan strategis bisnis berdasarkan hasil analis dan prediksi yang telah dilakukan oleh manajemen dalam mengantisipasi dan beradaptasi terhadap ketidakpastian kondisi market kripto dan ekonomi global yang berkepanjangan. Sehingga dari sana beberapa langkah akhirnya harus diambil oleh manajemen baik untuk eksternal maupun internal, dengan salah satunya mengambil tindakan merumahkan sebagian karyawan mereka. Mengutip laporan CNBC Indonesia, CEO toko kripto Pang Sui Kai sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa crypto winter atau momen ketika mayoritas harga berbagai kripto anjlok membuat para investor malas bertransaksi, sehingga rata-rata volume transaksi di toko kripto ambrol hingga 50% dari periode puncaknya. Jadi ini menarik guys ya isunya, dan kita lihat nanti perkembangan seperti apa, apakah benar atau enggak. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari ambcrypto.com guys. Di sini diinformasikan bahwa aksi Infinity dengan koinnya AXS ini tumbuh sebesar 20% dalam 24 jam terakhir, dan sebagai holders ini melihat ya untuk masa depan yang lebih cerah katanya. Jadi pada tanggal 5 November, Project GameFi Play to Earn aksi Infinity mengumumkan rencananya untuk desentralisasi progresif dunia gamenya. Hal ini menyebabkan nilai token tata kelola aksi Infinity yang akan segera naik sebesar 20% dalam 20 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap. Dalam publikasi berjudul Aksi Kontributor Inisiatif Kick-Off, aksi Infinity mengonfirmasi ya bahwa strategi desentralisasinya akan disalurkan untuk membangun keadaan akhir di mana anggota komunitas yang memberikan kontribusi berarti akan bertanggung jawab atas proses pengambilan keputusan di ekosistem aksi Infinity. Dengan token AXS senilai lebih dari 719 juta dolar yang diperdagangkan dalam 24 jam terakhir, volume perdagangannya naik lebih dari 1000% per data dari Santiment, dan ini mewakili volume tertinggi AXS yang diperdagangkan setiap hari dalam 6 bulan terakhir guys. Seperti yang terlihat pada grafik ini ya, jadi cukup tinggi banget. Penilaian AXS pada grafik harian mengungkapkan bahwa pembeli memiliki kendali atas pasar guys. Dengan akumulasi token AXS yang signifikan sedang berlangsung, indikator utama diposisikan jauh di atas titik netralnya pada saat penulisan. Indeks kekuatan relatif atau RSI berada di 61,66, trennya naik. Demikian pula indeks aliran uang atau MFI, token aksi diposisikan di 73,80 pada waktu pers, dan ini menunjukkan rally dalam akumulasi token. Posisi check-in money flow atau CMF untuk token aksi menegaskan bahwa tekanan beli berada di sisi yang tinggi, dan saat tulisan ini dibuat, garis dinamis indikator yang hijau berada di atas garis tengah di 0,08. Lebih lanjut, tinjauan Direction Movement Index atau DMI menunjukkan bahwa kekuatan pembeli di 47,23 kuat ya di atas penjual dan menempatkan pembeli dalam kendali guys. Rally harga ini menawarkan bantuan sementara yang dibutuhkan ya bagi pemegang token aksi yang mengalami penurunan harga setelah pasokan FTX kemarin guys. Sentimen tertimbang token telah negatif selama beberapa hari terakhir, namun segera berbalik arah ya positif karena pemegang aksi memperkirakan harganya akan naik selama momentum pembelian saat ini dipertahankan guys. Jadi itu teknikalnya seperti itu guys, dan apakah kalian masih bullish terhadap aksi? Kalian bisa akumulasi sekarang. Kita lanjut, diambil dari cryptonews.com. Di sini diinformasikan bahwa Circle yang merupakan emiten dari USDC guys, ini berubah pikiran tentang go public, dan CEO mengungkapkan penghasilan di kuartal ketiganya. Circle yang merupakan perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat di belakang stablecoin USDC telah berubah pikiran tentang mencari daftar publik dalam waktu dekat, dan sekarang mengatakan akan tetap fokus untuk membangun perusahaan publik jangka panjang. Rencana untuk go public sejak awal tahun ini menjadi pusat bagi Circle yang ditetapkan untuk melakukannya dengan bantuan Concord Acquisition Corp, sebuah apa yang disebut perusahaan akuisisi tujuan khusus atau SPAC yang diperdagangkan secara publik. Berdasarkan persyaratan sertifikat pendiri Concord
SPAC memiliki waktu hingga 10 Desember tahun ini untuk menyelesaikan kombinasi bisnis dengan Circle. Namun sekarang, kombinasi bisnis yang diusulkan telah dihentikan oleh Dewan Direksi Concord dan Circle. Kedua perusahaan awalnya berencana untuk mendirikan perusahaan induk bersama yang kemudian akan terdaftar secara publik, secara efektif membuka jalur cepat ke daftar Circle. Komentar tentang perubahan rencana perusahaan juga dibuat di utas Twitter yang diposting oleh Allaire pada hari Senin. Seperti yang terlihat di sini ya, kalian bisa cek sendiri. Sementara itu, berkomentar di utas yang sama tentang kinerja keuangan perusahaannya di kuartal ketiga, CEO tersebut mengatakan bahwa meskipun ada banyak tantangan ya di industri kripto saat ini, tapi Circle tetap berada di posisi yang baik. Sebagai kesimpulan, Allaire mengatakan bahwa dia melihat industri kripto secara luas karena saat ini sedang dalam proses pindah ke fase baru yang lebih bercirikan utilitas dan bukan nilai spekulatif. Ini menarik ya. Dan kita langsung menuju ke informasi terakhir ya, datang dari cointelegraph.com guys, di mana di sini diinformasikan Warner Music, Polygon dan LGND ini saling bermitra guys untuk meluncurkan platform musik berbasis Web3 guys. Nah, ini keren. Platform LGND Music akan diluncurkan secara resmi pada Januari 2023 dan juga akan menyertakan label rekaman Dance Spin Record. Pembuat platform iNiaga dan interaktif LGND telah mengumumkan kemitraan jangka panjang dengan pengembang jaringan blockchain Polygon dan perusahaan hiburan global Warner Music Group untuk membuat platform musik Web3 yang disebut LGND Music. LGND Music yang dijadwalkan diluncurkan pada Januari 2023 dirancang untuk menjadi platform musik dan koleksi yang mendukung koleksi digital dari blockchain apapun dalam pemutar berpemilik, sehingga memungkinkan pengguna memainkan koleksi digital mereka saat bepergian. Kemitraan ini akan memungkinkan artis Warner Music Group terpilih untuk meluncurkan koleksi digital di platform aplikasi dan desktop. Kreator juga dapat berinteraksi dengan basis penggemar mereka melalui konten khusus dan berpengalaman yang dikurasi. Platform akan dibangun di atas Polygon dan menawarkan biaya bahan bakar yang lebih rendah dan transaksi yang lebih cepat. LGND Music berencana untuk menawarkan berbagai fitur, memungkinkan kolektor musik untuk berpartisipasi dalam ekosistem terdesentralisasi berdasarkan kepemilikan penuh atas aset digital. Menurut perusahaan, pengguna platform juga akan dapat membeli dan memiliki token musik sepenuhnya dan dengan mudah memulai koleksi digital dengan membuat koleksi dan akan mudah digunakan bahkan untuk pengguna yang tidak terbiasa dengan cryptocurrency atau koleksi digital. Potensi musik untuk berintegrasi dalam ekosistem Web3 tampaknya menjanjikan dan musisi telah lama memanfaatkan kekuatan token non-fungible atau NFT ya untuk mengubah audiens mereka menjadi komunitas yang loyal. Platform musik Web3 berpotensi mengganggu industri musik dan membuka peluang baru bagi kreator dan artis untuk berinovasi dan memonetisasi konten mereka. Goldman Sachs meramalkan bahwa industri musik global dapat bernilai 131 miliar dolar pada tahun 2030 dan sebagian besar darinya dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan Web3. Kolaborasi terbaru Warner Music Group untuk membuat LGND Music datang beberapa bulan setelah mengumumkan kemitraan dengan OpenSea untuk memungkinkan artis musik terpilih membangun dan memperluas basis penggemar mereka di pasar NFT. Jadi gimana menurut kalian? Keren-keren kan? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya untuk pendapatnya dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.